Saya Muhammad Zakwan Al-Kholi di Nilade akan menyampaikan resum materi PKKMB Universitas Lampung dari hari pertama sampai hari keempat. Hari pertama yaitu pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Era 4.0 dan Kenormalan Baru oleh Bapak Rektor Unila yaitu Profesor Dr. Karomani MSI. Yang pertamanya itu revolusi mental. Revolusi mental adalah perombakan cara berpikir, cara kerja atau berjuang, dan cara hidup agar selaras dengan semangat kemajuan dan tuntutan revolusi nasional. Revolusi nasional ini adalah satu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, dan bersemangat elang Raja Wali. Lalu ada pembinaan kesadaran bela negara yang disampaikan oleh Bapak Brigjen TNI Jubei Levianto. Pembinaan kesadaran bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara. Lalu selanjutnya yaitu 3 hal mendasar bela negara. Yang pertama yaitu apa yang harus dibela. Yang harus dibela adalah kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Yang kedua yaitu mengapa harus dibela. Karena negara diibaratkan sebagai makhluk hidup, ada, tidak ada, berkembang, dan mati. Yang terakhir yaitu siapa yang membela. Yang membela yaitu tentunya kita sebagai warga negara Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu ada bahaya intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang disampaikan oleh Kepala BNPT yaitu Bapak Boy Rafli. Bahaya intoleransi, radikalisme, dan terorisme adalah 3 entitas yang paling menakutkan bagi hampir semua negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Selanjutnya itu yang terakhir ada etika dalam bermedia sosial. Dalam bermedia sosial ada 5 etika. Yang pertama yaitu pilih-pilih pesan. Yang kedua tetap kritis dan berpikir. Yang ketiga ingat sebutkan sumbernya. Yang keempat perhatikan gaya bahasa. Lalu yang terakhir yaitu perjelas nama dan gambar akun. Itu selanjutnya hari kedua, yaitu tentang sistem pendidikan tinggi dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Heriandi SHMS selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta dididik secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Lalu yang diperlukan dirinya, lalu masyarakat dan bangsa dan negara. Lalu selanjutnya ada tujuan umum pendidikan tinggi. Yang pertama ada menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat berkemampuan akademik dan profesional atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Lalu yang kedua mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Lalu selanjutnya ada bentuk pendidikan tinggi, yaitu pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Lalu bentuk institusi pendidikan ada beberapa bentuk, yaitu ada akademik, politeknik, lalu ada sekolah tinggi, institut, dan terakhir universitas. Lalu selanjutnya ada sistem kredit. Sistem kredit yaitu suatu sistem
penyelenggaraan pendidikan untuk menentukan dan mengatur beban studi mahasiswa, beban dosen, dan institusi pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester atau SKS. Selanjutnya ada tujuan penerapan sistem kredit. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar dapat menyelesaikan program studi yang telah ditentukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Lalu ada memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dalam batas-batas tertentu dapat menentukan mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Lalu selanjutnya ada 7 hal yang perlu tahu, yaitu yang pertama, satuan kredit semester atau SKS. Lalu ada yang kedua, semester. Ketiga, beban dan masa studi. Yang keempat, kurikulum. Yang kelima, kewajiban mahasiswa. Yang keenam, kegiatan kemahasiswaan. Yang ketujuh, organisasi kemahasiswaan. Lalu selanjutnya, dasar hukum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, pembukaan program studi baru. Yang pertama, Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Yang kedua, Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Lalu selanjutnya ada sistem akreditasi perguruan tinggi. Yang pertama, Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Lalu ada perguruan tinggi negeri badan hukum. Yang pertama, Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Yang kedua, Permendikbud nomor 6 tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana dan perguruan tinggi negeri. Lalu yang terakhir ada hak belajar 3 semester di luar program studi, yaitu Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Selanjutnya hari ketiga materi 1. Fakultas Hukum menilai tangguh dan tumbuh di era revolusi industri 4.0 dan kenormalan baru oleh Bapak Dr. Rudianto Natamiharja, DA. Revolusi industri adalah perkembangan teknologi dari zaman ke zaman. Revolusi pendidikan tinggi yaitu Universitas 1.0, kuliah dan hafalan. Universitas 2.0 berpusat pada peserta didik. Universitas 3.0 pendidikan menghasilkan pengetahuan. Universitas 4.0 pendidikan menghasilkan inovasi. Strategi menghadapi revolusi industri 4.0 dapat menyelesaikan masalah, memperbanyak teori-teori bagaimana kita bisa berkoordinasi. Revolusi pendidikan tinggi yaitu perguruan tinggi akan mengalami kematian jika tidak ada perubahan. Visi misi Fakultas Hukum yaitu misinya menciptakan lulusan sarjana hukum yang dapat bersaing baik dalam maupun di luar negeri. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu mengimplementasikan research based teaching dan student central learning. Lalu memfasilitasi perkuliahan kampus merdeka yang bekerja sama dengan stakeholder serta bantuan penyusunan modal perkuliahan atau RPS. Lalu yang terakhir, mengoptimalkan perkuliahan dalam jaringan atau virtual class. Langkah-langkah yang telah dilakukan Fakultas Hukum menilai dalam mendukung penerapan RI 4.0 adalah yaitu pertama, merancang kurikulum yang mendukung penerapan RI 4.0. Yang kedua yaitu menerapkan sistem perkuliahan e-learning dan blended learning. Selanjutnya ada plagiarisme. Plagiarisme adalah memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, mengutip seluruh karya ilmiah pihak lain tanpa mencantumkan sumber secara tepat. Selanjutnya itu ada beberapa kasus plagiarisme di kalangan akademisi. Contohnya pada tahun 2017 di UNJ itu oleh Profesor Jali terlibat aksi plagiat pembuatan disertasi pejabat dan akhirnya dicabut dari jabatan rektornya. Selanjutnya ada Rektor Univ Kristen Maranatha Bandung oleh Profesor Felix yang memplagiati skripsi mahasiswanya sendiri dan akhirnya ia dicopot jabatannya sebagai rektor.
Lalu materi kedua, pengenalan bidang kemahasiswaan dan alumni PKKMB 2021 oleh Bapak Depri Liber Sonata, SHMH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Unila. Proses apa saja yang akan Anda hadapi dan capai selama menjadi mahasiswa? Yang pertama yaitu hard skill. Hard skill bisa kita peroleh dari edukasi formal seperti perkuliahan serta deretan program lain seperti pelatihan, seminar, magang, kelas singkat, kelas online, dan lain-lain. Lalu selanjutnya soft skill. Soft skill adalah kepribadian, atribut personal, serta kemampuan komunikasi yang dibutuhkan untuk sukses dalam sebuah pekerjaan. Baiknya soft skill kita itu dilihat dari bagaimana kita mampu berkomunikasi, berpikir kritis, dan kepemimpinan. Selanjutnya yaitu ingin sukses di dunia kerja, kuasai 8 soft skill ini. Yang pertama yaitu keterampilan memanage waktu, yang kedua sikap mental positif, yang ketiga teknik berpikir kreatif dan inovatif, yang keempat keterampilan komunikasi, yang kelima kepemimpinan, yang keenam kemampuan bekerja dalam tim, yang ketujuh kemampuan memecahkan masalah, dan yang terakhir membuat keputusan. Selanjutnya ruang lingkup bidang kemahasiswaan dan alumni, yaitu seleksi dan pengelolaan program beasiswa bagi mahasiswa Fakultas Hukum, pembinaan karir mahasiswa dan kewirausahaan mahasiswa Fakultas Hukum, pembinaan UKM. Selanjutnya lembaga kemahasiswaan Unila, yaitu ada BEM maksud saya, lalu ada DPM, Hima Perdata, Hima Perdana, Himahan, Himhatm, Himahi, Mahusa, Mahkamah, lalu ada persekusi, FOSI, yang terakhir PSBH. Hima itu yaitu himpunan mahasiswa. Selanjutnya hari keempat, yaitu ada fasilitas Fakultas Hukum Universitas Lampung. Yang pertama tugas wakil dekan bidang umum dan keuangan, yaitu bidang umumnya yaitu mengelola sarana dan prasarana, yang kedua penataan sarana dan prasarana, lalu pemeliharaan sarana dan prasarana. Bagian keuangan, yang pertama banding UKT dan keringanan UKT mahasiswa, lalu menyusun rencana umum, pengadaan barang dan jasa, yang terakhir pengadaan barang dan jasa. Lalu ada sarana dan prasarana Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum memiliki 7 gedung, diantaranya yaitu gedung A, B, C, D, E, F, lalu yang terakhir gedung IK yaitu gedung alumni. Selanjutnya ada bagian-bagian hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Yang pertama hukum pidana, yang kedua hukum perdata. Hukum perdata memiliki beberapa bagian, yaitu hukum perdata berat mempelajari tentang perjanjian-perjanjian, lalu ada hukum perdata ekonomi, lalu hukum perdata Islam, hukum perdata adat, yang terakhir dasar-dasar ilmu hukum. Lalu selanjutnya ada yang ketiga hukum administrasi publik, dan yang keempat hukum tata negara, yang terakhir yaitu hukum internasional. Lalu ada lembaga kemahasiswaan, ya ada beberapa lembaga kemahasiswaan yang ada di Fakultas Hukum Unila, yang diantara lain ada BEM yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa, lalu ada DPM Dewan Perwakilan Mahasiswa, lalu ada FOSI bidang keislaman di Fakultas Hukum, yang keempat ada PSBH yaitu Pusat Studi Bantuan Hukum, lalu yang kelima ada persekusi wadah seni, lalu ada mahkamah yaitu organisasi tentang pengkajian masalah hukum, lalu yang terakhir ada Mahusa yaitu organisasi pencinta alam.